Selamat siang guys semuanya. Salam with Propreneur. Kembali lagi di TMT Podcast. Hari ini tamu gua di TMT Podcast ini benar-benar spesial banget, yaitu Pak Andrew Susanto, bosku. Halo, selamat siang. Gila ya, sumpah ini orang, gue sendiri aja kalau mau podcast sama dia gue deg-degan. Karena kenapa? Dia ketua AP2LI dong yang datang. Gimana Pak kabarnya hari ini? Ya kita juga deg-degan karena ini mungkin pertama kali saya podcast. Gue boleh ketawa dulu ya. Dia juga baru kali ini gue liat dia nervous waktu pas gue di interview atau wawancara buat peresmian PT gitu ya, buat izin. Gue yang deg-degan, dia yang frontal banget. Sekarang gantian gue yang frontal. Oke Pak, thank you buat waktunya lo Pak. Sorry lo ganggu kesibukannya Pak. Gak apa-apa, terima kasih udah diundang juga kita. Oke Pak, mungkin ya kita pengen tahu ya Pak ya. Sebenarnya kan Bapak kan memang kan di lembaga AP2LI ya. Itu adalah suatu lembaga yang mengawasin perusahaan-perusahaan multi level marketing ya. Oke, saya jelaskan sedikit boleh dulu. nggak Pak dibantu jelaskan Pak, silakan. Ya. AP2LI atau Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia itu asosiasi yang anggotanya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri penjualan langsung di Indonesia. Oke. Nah, sekarang kalau bicara tugasnya apa sih AP2LI? Pertama, fungsi dan tugas AP2LI adalah sebagai wadah berhimpun untuk perusahaan-perusahaan penjualan langsung di Indonesia. Kemudian berhimpun untuk apa? Saling berkomunikasi tentunya, bertukar informasi, dan kemudian membicarakan hal-hal yang berkaitan tentunya dengan industri penjualan langsung di Indonesia. Nah, selain itu, AP2LI juga menerima dalam tanda petik tugas lain, yaitu membantu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, bila Kementerian Perdagangan membutuhkan asosiasi untuk misalnya, contohnya sosialisasi. Kemudian yang tadi udah disebut pengawasan, baik. Ya kan, terhadap apa? Terhadap usaha penjualan langsung, industri penjualan langsung. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh pemerintah kepada asosiasi. Seperti itu. Baik. Terus total sekarang perusahaan yang sudah diawasi itu ada berapa? Mungkin kita jangan ngomong perusahaan yang diawasi ya. Karena kita bukan lembaga pengawas. Ya, anggota kita sekarang anggota asosiasi kita sekarang berjumlah 130-an anggota. Pastinya saya kurang tahu karena selalu berubah setiap minggunya biasanya. Penambahan setiap minggunya? Ya, rata-rata ada penambahan tiap minggu. Baik. Toh, sebenarnya gue juga pengen tahu ya, sebelumnya sosok beliau ini ya, orang hebat ini satu ya, itu sebenarnya sebelum menjadi ketua dari AP2LI sendiri itu Pak, sebenarnya background-nya apa sih Pak? Nah, kalau bicara background penjualan langsung saya ya, saya pertama kali masuk di industri penjualan langsung ini sudah cukup lama, mungkin sekitar akhir tahun 90-an ya. 98 atau 99. To be exact, saya lupa tuh, udah cukup lama. Nah, itu saya bergabung dengan sebuah perusahaan penjualan langsung atau MLM dari luar negeri, dari Amerika. Berarti sempat menjalankan bisnis MLM juga sebelumnya? Sempat. Ya, kemudian yang menjadi distributor. Kalau istilah zaman dulu masih bisa digunakan istilah distributor. Kalau zaman sekarang kan mitra usaha. Atau member. Baik. Kalau dulu distributor dan sempat besar juga gitu. Nah itu waktu itu masih kuliah tuh, ya kan. Selepas kuliah juga masih menjalankan usaha penjualan langsung sebagai distributor. Nah, kemudian saya mulai bergabung di sebuah perusahaan penjualan langsung sebagai eksekutif di situ. Kemudian pindah-pindah ada sebagai konsultan, eksekutif, dan akhirnya sampai sekarang. Jadi sebenarnya dari mahasiswa sampai sekarang hidup saya di penjualan langsung. Berapa tahun tuh kira-kira Pak? Tahun 98 ya sampai sekarang lah, kira-kira udah 20 tahun lebih ya. Tapi itu kan pas momen tahun kerusuhan, ngangkat juga ya namanya? Ngangkat juga. Justru, nah ini dia, ini yang hebatnya industri kita. Kita mungkin jangan bilang kerusuhan lah, itu momen pada saat krisis ekonomi 98. Benar-benar, krisis ekonomi. Nah, industri kita ini adalah industri yang pertama kali dulu hadir di akhir tahun 1800-an dari sebuah krisis ekonomi berat di Amerika. Ya, jadi ingat, filosofi atau dasar terbentuknya industri ini adalah waktu itu untuk menolong ekonomi kerakyatan pada saat itu di negara Paman Sam, di US. Ya. Nah, oleh sebab itu, karena nature-nya sudah begitu, justru industri ini biasanya menjadi dalam tanda petik penolong di kala-kala krisis.
Oh, termasuk pandemi ini? Nah, termasuk pandemi ini. Jadi kalau tadi dibilang 98 pada saat krisis ekonomi, ini jalan, justru sangat jalan waktu itu. Oke. Nah, khusus pandemi ini, kita siapa nyangka sih tahun 2020 kita dapat tantangan pandemi yang begitu berat. Iya, tapi 2019 oke-oke aja. 2020 tahu-tahu ada pandemi. Iya. Nah, Pak Menteri Perdagangan pada saat itu mengatakan pada saat pembukaan virtual expo-nya AP2LI, dalam pidato pembukaannya beliau mengatakan bahwa industri penjualan langsung adalah salah satu industri yang membuat roda perekonomian Indonesia tetap bergerak meski kita di masa pandemi. Oke. Nah, ini kan luar biasa sekali. Menarik ya. Tapi kenapa masih banyak orang yang antipati dengan bisnis seperti ini? Nah, memang banyak yang bilang industri ini mepet-mepet dengan yang namanya money game, skema ponzi atau piramida. Oke. Sepupuan lah. Sepupuan ya. Jadi kena konotasi negatifnya keimbas. Konotasi negatif. Okay. Ya. Tapi bisnis mana sih yang nggak ada penyimpangannya? Iya. Benar kan? Benar ada sih. Semua bisnis kan tergantung orang yang menjalankannya. Setuju. Tergantung perusahaannya juga. Setuju. Ya kan, penipuan atau bukan penipuan, ya itu kan sangat ini ya, tidak bisa dikatakan bahwa sebuah industri itu jelek atau bagus, tapi harus dilihat siapa yang menjalankannya. Kembali ke personal. Betul, kredibilitas dari perusahaannya seperti apa. Nah, itulah sebabnya surat izin usaha surat izin usaha perdagangan KBLI 47999 itu sangat penting. Apa tuh Pak isinya? Nah, surat izin tersebut adalah surat izin yang diperlukan oleh sebuah perusahaan penjualan langsung untuk dapat beroperasi secara legal sebagai perusahaan penjualan langsung. Oke. Kalau misalnya pengawasan dari Cassiopl-nya atau dari harus izin bikin sertifikat AP2LI-nya? Nah, begini. Saat ini tata cara untuk mengurus surat izin usaha penjualan langsung adalah pertama melakukan verifikasi dahulu di asosiasi. Setelah lulus verifikasi di asosiasi, dilanjutkan dengan verifikasi di sistem SIPT di Kementerian Perdagangan. Setelah lulus itu baru mendapatkan SIUPL-nya atau istilah zaman dulu ya. Zaman dulu kita sebutnya supaya gampang SIUPL. Surat izin usaha penjualan langsung. Sebenarnya istilah tersebut sudah kurang tepat digunakan saat ini karena nama resminya saat ini surat izin usaha perdagangan KBLI 47999. Tapi kan repot banget nyebutnya, kayak panjang banget, jadi di podcast ini kita sebut aja SIUPL dah. Nah, jadi udah dapat SIUPL, baru dapat beroperasi secara legal. Nah, kita himbau masyarakat, asosiasi selalu senantiasa menghimbau masyarakat untuk setidaknya join usaha yang udah punya SIUPL. Salah satunya? Salah satunya TMT. TMT. Gue gak ada settingan promo loh sama dia, sama Pak Andrew nih. Tapi dia nyebut langsung keren. Thank you, salah Pak. satunya TMT. Gitu. Ya, karena urusan juga lama banget waktu itu Pak ya kita ya. Betul. Dan kita juga ikut prosedur loh itu. Nah, Pak Meli sendiri mengalami kan bahwa mengurus SIUPL sebenarnya mudah. Iya, betul. Sebenarnya mudah, tapi karena mungkin perusahaan belum paham apa yang harus diurus. Benar Pak itu. Itu aja kan. Tapi setelah paham apa yang sudah harus diurus, ternyata kan mudah sekali. Mudah. Karena pemerintah era sekarang ini luar biasa sekali. Izin tuh gampang sekali didapat. Nah, cuma komitmen perusahaan, terutama dalam hal ini adalah perusahaan penjualan langsung, komitmennya itu yang harus dijaga. Bahwa senantiasa menjunjung tinggi kode etik perusahaan. Ya kan, berlaku fair terhadap para mitra usaha dan membernya. Nah, ini semua yang kita verifikasi. Seperti itu. Jadi setidaknya ikutlah atau joinlah perusahaan yang sudah punya SIUPL. Itu dulu deh. Ya, jangan nekat-nekat ya jalankan perusahaan yang belum punya SIUPL. Tapi bonusnya gede, Pak. Saya mau ikut itu. Ya kalau dia tutup atau lari mau bagaimana? Iya, masih banyak yang begitu kan Pak? Sangat banyak. Belum ketahuan aja? Iya, itulah oknum-oknum industri penjualan langsung yang membuat nama industri kita tidak baik. Kurang baik di masyarakat. Ada perusahaan dari luar negeri gitu misalnya datang ke Indonesia, dia mulai dulu, tetap harus bikin harus bikin dulu. Ada syarat-syaratnya nggak sih kalau misalnya dari kayak perusahaan luar negeri, misalnya si A dari Singapura, dari Malaysia kan banyak sekali itu masuk ke Indonesia kan Pak? Gitu loh. And then tiba-tiba mereka udahlah masuk dulu aja, buka PT dulu aja, kucing-kucingan. Nggak bisa. Baik. Nggak bisa. Sama, melanggar hukum Pak. Itu punishment-nya apa tuh kira-kira kalau kayak gitu Pak? Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, kalau nggak salah pasal 106.
106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan usaha tanpa izin, usaha yang bersangkutan itu diancam dengan hukuman pidana 4 tahun penjara, 4 tahun penjara dan denda atau denda 10 miliar rupiah. Wah, gila ya. Ya, itu perlu dicek lagi ya pasalnya, kalau saya lupa antara 106 atau 105 ya. Tapi Pak Andrew sendiri banyak nggak menemukan perusahaan-perusahaan seperti itu? Apakah ketika ketemu langsung dipunish atau mereka langsung mediasi biasanya? Begini, asosiasi dan pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Perdagangan itu selalu mengambil tindakan pembinaan. Kalau penegakan hukum itu bukan urusan kami. Iya. Ya, itu urusan kepolisian negara. Oh ya, oke. Jadi kalau kita menemukan yang seperti itu kan sebenarnya itu kan sebenarnya pelanggaran hukum. Iya. Nah, sekarang tergantung siapa yang menemukan. Ya, kalau mereka duluan Kalau mereka duluan ya ada ancaman pidana. Seperti itu. Kalau Tapi kita bina. kalau kami duluan ya kita bina, kita kasih tahu. Pak, ini mestinya punya izin ini. Iya. Ngurusnya begini caranya. Gampang, Pak. Gitu. Pas kebetulan waktu itu memang PT TMT itu ketahuannya memang di awal, maksudnya bukan ketahuan gimana, memang pas kenanya di awal kita malah nggak tahu apa-apa, tapi ternyata malah dipanggil ke Kementerian Perdagangan waktu itu, Pak. Kita datang tuh waktu itu. Pembinaan kan? Pembinaan. Langsung memang dikasih tahu caranya bagaimana. Iya, yaudah kita proses semua, kita bikin biar semuanya serba enak, Pak. Gitu. Iya. Dan sekarang kan tidur lebih enak. Wah, menjalankan usaha lebih enak. Iya, aman sih, Pak. Mitra-mitra juga lebih tenang. Betul sekali. Dan sekali. mitra-mitra punya keyakinan bahwa perusahaan serius. Iya dong, wajib dong, Pak. Salah satu contoh atau barometer apa perusahaan serius atau tidak kan adalah kepemilikan izin. Setuju, Pak. Oke. Betul kan? Betul. Nah, sekarang mitra-mitra TMT kan perasaannya lega. Perusahaannya legal. Kitanya juga lega. Nggak kucing-kucingan kalau lagi table talk atau apa, ya udah lebih happy lah kita. Walaupun Pak Andrew di belakang kita nggak kenal, ya udah tahu itu salah satu anggota gue tuh, gitu kan. Oke, Pak, pegang sekarang total tim udah ada berapa di tim Bapak sendiri kalau saya boleh tahu? Tim apa? Misalnya tim investigasi kah, yang Bapak benar-benar inti dari Kemenak AP2LI-nya, atau Bapak ada pegang tim? Oh, enggak, di kepengurusan AP2LI itu ada bidang pengawasan kode etik, kemudian ada bidang verifikasi, masing-masing ada ketua bidangnya masing-masing, dan mereka yang melakukan tugasnya. Pak, yang saya mau tanya lagi, Pak, sebenarnya barang-barang apa saja sih, Pak, yang boleh dijual di perusahaan penjualan langsung? Nah, ini pertanyaan bagus nih, Pak Feli. Tidak semua barang bisa dijual melalui sistem penjualan langsung. Atau gini, tidak semua barang bisa di MLM-kan. Oke. Ya, di dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021 itu jelas tertulis bahwa produk jasa dan produk komoditi berjangka itu dilarang dijual melalui sistem penjualan langsung. Itu dulu. Jadi jasa dan komoditi berjangka dilarang dijual melalui sistem penjualan langsung. Oke. Contohnya forex gimana? Nah, kalau masalah forex segala macam itu nggak bisa, karena itu masuk komoditi berjangka. Itu tidak bisa dijual melalui sistem penjualan langsung. Jadi tidak boleh di MLM-kan. Oke. Ya. Oke. Tapi banyak kan, Pak, yang masih begitu. Mungkin apakah belum ketahuan atau gimana ya? Masih banyak yang seperti itu sebenarnya kan? Nah, sebenarnya mesti dilihat dulu siapa yang menjual. Oke. Ya kan? Kan kalau perusahaan, misalnya begini, Pak Weli, ya, seorang join suatu perusahaan A. Misalnya dia join perusahaan A, penjualan langsung MLM. Jualnya sabun. Oke. Misalnya. Ya kan? Terus karena sudah jaringannya berkembang besar, perusahaan A kemudian kerjasama dengan dealership mobil misalnya, ya. Semua mitra-mitra usaha dari perusahaan A kalau beli mobil di dealership ini dapat diskon 3%. Misalnya seperti itu. Nah, kalau orang-orang mitra-mitra ini terus rame-rame beli mobil di dealership itu boleh dong? Iya. Kan nggak ada MLM-nya, nggak ada hubungannya dengan MLM-nya juga. Boleh. Orang beli mobil juga boleh. Itu satu contoh. Iya. Contoh kedua, ya. Pak Weli sama saya join di sebuah perusahaan penjualan langsung A. Ya, jualan kosmetik. Kita jualan kosmetik. Ya. Tiba-tiba dalam suatu acara di RT, di lingkungan rumah, karena kebetulan kita tetangga, Pak Weli terus bilang, bro, gua kemarin ikut investasi forex, bro. Oke. Ya kan, brokernya PT ini. Iya. Keuntungannya lumayan, bro, kalau kita bisa main forex dengan benar. Bro, mau ikutan nggak? Terus saya bilang, boleh, bro. Beli di mana? Oh, nanti, bro, ini perusahaan PT brokernya. Boleh nggak? Boleh. Boleh aja.
nggak ada hubungan sama MLM-nya. Oke. Paham ya? Paham. Nah, cukup jelas. Jadi dong. seperti itu. Oke. Kalau forex-nya dijual melalui sistem penjualan langsung, nggak bisa. Oke. Gitu. Karena itu komoditi berjangka. Mobilnya dijual melalui sistem penjualan langsung, nggak bisa juga. Karena nantinya jadinya jasa, jadi dealership. Oke. Gitu. Paham. Ya, jadi paham ya, peraturannya Iya, jelas. iya. Produk jasa dan komoditi berjangka dilarang dijual melalui sistem penjualan langsung. Oke. Gitu. Tetapi apakah software boleh saya jualan software? Boleh. Banyak kan yang kayak gitu juga. Iya, kan banyak jualan software apa misalnya. Software bikin website, Iya. software akuntansi. Iya. Itu barang bukan jasa. Software belajar tentang mengendalikan forex dan lain-lain, saham itu juga Iya, ada. ibu kan banyak yang jual ibu pengetahuan tentang forex. Iya. Boleh. Oke. Jual kan itu intinya jual buku. Iya. Cuma zaman sekarang kan buku modelnya elektronik. Betul. Makanya namanya e-book. Betul. Seperti itu. Oke, Pak. Cukup jelas Pak Welly ya? Jelas. Mantap. Banyak banget yang gue dapat sih guys di obrolan kita kali ini sama Pak Andrew ya. Dan Pak, ada nggak pesan terakhir untuk kita-kita di mungkin sebagai pelaku-pelaku networker ya, khususnya di Indonesia, apalagi dari era-era pandemi seperti ini, Pak? Ada nggak pesan-pesan buat kita semua pemilik perusahaan penjualan langsung di Indonesia? Oke, pemilik perusahaan penjualan langsung nih. Dan semua mitra Oke. lah ibaratnya. Oke. Kalau pemilik perusahaan penjualan langsung, Iya. ya taatilah peraturan. Siap. Itu satu. Ya kan, banyak komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Siap. dengan asosiasi. Ya kan, supaya dapat menjalankan kegiatan berusaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke. Ya kan, tegakkan kode etik. Oke. Ya kan, berlaku fair dengan mitra. Hmm. Ya kan, dan yang terakhir selalu wajib memiliki izin usaha sebelum melakukan usahanya. Siap. Jadi nggak ada bilang gini ya, ini sering nih pemilik perusahaan, kita tes pasar dulu Pak. Gitu. Di pertengahan bumi baru bikin izinnya. Pelanggaran itu. Pelanggaran ya. Tapi banyak yang kayak gitu. Banyak. Ya, jangan seperti itulah. Ya, negara kita negara hukum. Pemerintah sudah memberikan keleluasan yang luar biasa dalam hal perizinan, di mana perizinan berusaha di bidang penjualan langsung sekarang juga sangat mudah sekali. Ya. Ya, bisa didapat, ya uruslah dengan baik dan benar. Oke. Seperti itu. Siap. Kemudian untuk para mitra, join atau lakukan usaha di perusahaan penjualan langsung yang telah memiliki izin. Oke. Ya, SUPL, Surat Izin Usaha Perdagangan KBLI 47999 ya. Atau gampangnya SUPL. SUPL. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung ya. Itu dulu harus punya itu, sehingga menjalankannya juga tenang. Siap. Nawarin ke teman juga enak, perusahaannya legal. Ya. Kesannya kita tidak sedang membohongi teman kita. Betul. Gitu. Dan apa yang kita lakukan juga ke depannya ya apa ya? Lebih nyaman lah ya. Ya, kita kan lakukan ini untuk tambahan penghasilan tambahan. Ya, jangka Atau panjang lah kalau jangka gitu. panjang juga untuk penghasilan kita. Yes. Nanti suatu saat bahkan bisa menjadi penghasilan utama. Betul. Untuk bahagiakan orang-orang yang kita cintai, keluarga Betul. kita segala macam. Betul. Jangan sampai kita jalankan udah setengah mati, setiap hari presentasi, pulang malam tengah-tengah jalan perusahaannya tutup entah kemana. Banyak banget yang kayak gitu kembali Pak ya. Iya, kan kita membuang-buang waktu kita dengan percuma. Betul. Ya. Jadi selalu perhatikan keamanan. Oke. Ya, di mana perusahaan Anda bergabung karena begini ya. Pemerintah tidak bertanggung jawab kalau Anda salah membuat keputusan. Dalam hal ini join di perusahaan yang salah. Oke. Satu. Kedua, asosiasi juga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Oke. Ya kan? Nah, yang Anda bisa mintai pertanggungjawaban siapa? Perusahaannya. Tapi kalau perusahaannya udah nggak ada, Mau minta ke siapa? mau minta siapa? Ya, kelar deh itu. Nah, itu dia Pak Welly kira-kira. Pusing kan lo kalau kayak gitu kan. Nah, jadi saya bukan mau menakut-nakuti. Industri kita memang industri yang luar biasa. Iya Pak. Oke. Ya, tetapi justru karena sangat luar biasa itu, perlu kecermatan sebelum kita bergabung dan menjalankan sebuah usaha penjualan langsung. Oke. Itu. Thank you Pak. Dan untungnya TMT sudah punya semuanya. Betul Pak? Iya. Ya, untungnya TMT udah punya semuanya dong Pak ya. Karena kan memang Pak Edo sendiri kan yang memang memberikan izin semuanya. Dan guys, jadi ibaratnya memang podcast gua kali ini tuh cukup spesial karena memang mengundang salah satu orang yang berpengaruh juga terhadap bisnis yang lagi kita jalankan, yaitu adalah TMT ya Pak ya di sini. Dan Pak Andrew adalah sebagai salah satu narasumber yang terpercaya untuk hal bisnis di bidang networking. Itu dia Pak, memang kenapa saya undang Bapak ke sini,
saking takutnya kita juga Pak gitu loh. Mungkin banyak simpang siur dan lain-lain yang bilang, wah ini TMT gimana sih? Wah itu gitu loh. Nah ini ada sedikit klarifikasi dari Pak Andrew ya guys. Jadi buat garis besarnya sebenarnya kalau mau join di bisnis apapun, nggak TMT lah, ibaratnya semuanya lah ya. Selama masih punya izin, take it lah, ambil ya Pak ya. Betul. Apalagi bantu ekonomi kita Pak sekarang ini kan, pandemi ya. Nggak tahu selesai kapan pandemi. Oke, baik. Mungkin thank you Pak Andrew buat waktunya. Sama-sama, ya mantap, sama-sama. sukses terus Pak. Tos dulu. Tos. Jos. Ya, thank you Pak Andrew buat waktunya. Oke guys, see you sampai ketemu di TMT podcast berikutnya. Thank you Pak Andrew Susanto. Sukses selalu Pak buat karirnya. Salam buat keluarga, buat teman-teman di AP2LI ya. Oke, see you guys. Salam with Propreneur. Jos.